Bagi penggemar Pokemon, sembari nungguin season selanjutnya dari Pokemon Horizon, ada baiknya kita bahas dulu Pokemon spesial episode yang berjudul Dragonite and the Mailman. Ini adalah Pokemon spesial episode yang ditujukan untuk merayakan Pokemon Day, atau hari peringatan peluncuran game Pokemon pertama, dan akan terus diperingati setiap tanggal 27 Februari. Episode spesial ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang bernama Hana, yang sangat mengagumi Dragonite yang bekerja sebagai tukang pos. Semenjak itulah dia bermimpi untuk menjadi pengantar surat terbaik yang pernah ada, agar suatu hari bisa bersahabat dekat dengan Dragonite. Pada suatu hari, Hana menerima surat yang tidak ada alamatnya, dan berangkat untuk mencari pengirimnya. Hana pun menemukan pengirimnya ternyata adalah anak kecil, yang bermaksud mengirimkan surat itu kepada ayahnya. Disinilah Dragonite akhirnya datang untuk membantu mengantarkan surat yang tidak ada alamatnya tersebut. Sebuah tangan kecil merogoh ke dalam kotak pos. Namun gadis kecil itu tidak menemukan apapun yang dia cari-cari. Sampai akhirnya, seekor Dragonite muncul di hadapannya, mengantarkan sebuah surat yang telah dinanti-nantikan. Setelah mengantarkan surat itu, Dragonite pun terbang menjauh. Hana adalah seorang gadis kecil berusia 12 tahun yang tinggal di daerah Paldea. Hana sangat mengagumi Dragonite, si Pokemon pengantar surat yang besar dan kuat. Setiap kali Hana melihat Dragonite terbang membawa surat, hatinya penuh dengan rasa kagum. Hana bermimpi untuk menjadi pengantar surat yang hebat, seperti Dragonite suatu hari nanti. Dia ingin mengantarkan surat-surat kemana saja dengan cepat dan tepat. Hana memiliki teman baik yaitu Fuecoco, seekor Pokemon buaya kecil yang selalu setia menemani Hana kemanapun dia pergi. Fuecoco selalu ada untuk membantu Hana, baik saat berlatih, mengantarkan surat, atau hanya untuk sekedar bermain. Bersama Fuecoco, Hana merasa lebih percaya diri untuk mengejar mimpinya menjadi pengantar surat terbaik di Paldea. Hana bekerja di kantor pos yang sama dengan Dragonite, penasaran kapan kira-kira dia bisa berbicara langsung dengan Dragonite tersebut. Setelahnya petugas kantor pos datang menyapanya, menanyakan apakah Hana baik-baik saja. Hana mengatakan dia cukup sibuk dengan surat yang bertumpuk-tumpuk. Petugas kantor pos kemudian mengambil surat yang ada di mulut Fuecoco, yang anehnya surat tersebut tidak memiliki alamat sama sekali. Dia pun bingung karena biasanya semua surat memiliki alamat yang jelas. Surat tanpa alamat itu membuat Hana penasaran, dan dia memutuskan untuk mencari tahu siapa yang mengirimnya. Meskipun petugas kantor pos menyarankan untuk menyerahkan ini kepada yang lebih ahli, Hana bersikeras untuk mengantarkan surat tersebut, dan segera berangkat ke sana. Hana dan Fuecoco kemudian berlari dengan penuh semangat, keluar dari kantor pos dengan perasaan gembira. Tanpa sepengetahuannya, ada Dragonite yang memperhatikan Hana yang berlari tergesa-gesa. Hana dan Fuecoco akhirnya sampai di pusat kota. Dengan berbekal petunjuk gambar yang ada di surat tak beralamat, dia pun bergegas menuju bangunan yang mirip dengan gambar tersebut. Hana dan Fuecoco menanyakan hal ini kepada orang di pinggir jalan. Ketika ada yang sedang bertarung, Hana dan Fuecoco menyempatkan diri untuk bertanya lagi. Sesampainya di pelabuhan, dia terus bertanya pada setiap orang yang dia temui. Namun sayangnya tidak ada satupun yang tahu siapa yang mengirimkan surat itu. Hana merasa sedikit khawatir dan kecapean, karena dia ingin sekali menyampaikan surat tersebut dengan cepat. Akhirnya karena kelelahan, dia pun berbaring di tanah yang lapang yang menghadap ke lautan. Setelah memandang pemandangan laut yang sangat indah, Hana mulai bermimpi, ketika dia hendak membuka surat yang baru saja didapatkannya, Dragonite muncul di sampingnya dan mulai menjilatinya. Hana merasa sangat bahagia mendapatkan perlakuan istimewa dari Pokemon favoritnya. Namun pasangan ibu dan anak datang menghampirinya untuk membangunkan Hana, menanyakan apa yang sedang dia lakukan di tempat seperti ini. Hana mengatakan bahwa dia sedang beristirahat sejenak untuk mengantarkan surat. Seketika dia pun teringat lagi dengan surat yang tidak ada alamatnya, dan segera menanyakan kepada pasangan itu apakah mereka tahu siapa yang mengirimnya. Setelah memperkenalkan dirinya, Rio melihat ke arah Hana dengan malu-malu, mengatakan bahwa surat yang tidak ada alamatnya itu adalah miliknya. Rio mengungkapkan bahwa surat itu dikirimkan untuk ayahnya yang bekerja di Kanto, sangat jauh dari rumahnya, dan Rio ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya tersebut. Ketika ditanya mengapa tidak ada alamatnya,
Ternyata Rio tidak tahu di mana lokasi pasti ayahnya bekerja, karena ayahnya juga jarang sekali pulang ke rumah. Rio ingin mengirimkan surat ini tepat pada hari ulang tahun ayahnya, tapi sekarang kurang yakin surat akan tiba tepat pada waktunya. Setelah dicek rupanya hari ulang tahun itu adalah hari ini, jadi ada kemungkinan suratnya tidak akan sampai ke ayah Rio pada hari ulang tahunnya. Ketika Hana mulai berputus asa karena dia tidak bisa mengantarkan surat tepat pada waktunya, surat itu tiba-tiba terbang di tiup angin. Untungnya ada Dragonite yang berdiri di atas mercusuar yang menangkap surat tersebut. Hana merasa sangat gembira sekaligus terharu bisa bertemu langsung dengan Dragonite. Hana kemudian menjelaskan tentang Rio yang ingin mengantarkan surat kepada ayahnya tepat di hari ulang tahunnya, tapi tidak tahu mau diantar kemana karena surat itu tidak ada alamatnya. Namun kali ini, Dragonite mengajak Hana untuk ikut bersamanya mencari alamat surat itu. Hana berjanji akan mengantarkan surat itu kepada ayah Rio. Di sini ibu Rio pun memperbolehkan anaknya untuk ikut bersama dengan mereka kalau dia mau. Setelahnya mereka pun terbang bersama dengan Dragonite. Dragonite mulai terbang dengan kecepatan tinggi melintasi seluruh wilayah Paldea. Dalam perjalanan yang seru ini, mereka melihat Pokemon legendari Kyogre yang keluar dari permukaan air. Rio berterima kasih kepada Hana karena diberi kesempatan untuk menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun Hana mengingatkan bahwa ini adalah pertama kalinya juga baginya. Setelahnya Hana, Rio dan Dragonite melanjutkan perjalanannya menjelajahi seluruh kota, sampai-sampai Fuecoco dibuat pusing olehnya. Dragonite membawa mereka ke tempat-tempat yang jarang sekali dikunjungi oleh manusia, tempat di mana para Pokemon hidup dengan aman dan tentram. Selain itu, ada juga Pokemon legendari Latias dan Latios yang muncul di belakang mereka. Sementara di kedalaman laut, terlihat para Pokemon yang berenang di dalamnya, menghasilkan kilauan cahaya yang berharga dan senantiasa berbeda. Misteri yang ada di sini dan di sana, akan diungkapkan oleh Dragonite. Hana dan Rio yakin Dragonite akan mengantarkan mereka sampai ke tujuannya. Di sisi lain, ayah Rio yang sedang bekerja di laboratorium, memperhatikan foto keluarga yang sudah lama tidak dia kunjungi. Rekan kerjanya kemudian datang mengatakan bahwa ayah Rio dipanggil oleh bos. Namun betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa teman-temannya sedang mempersiapkan pesta ulang tahun untuknya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Dragonite berdiri tepat di atas atap, menerobos masuk ke dalam tempat perayaan pesta ulang tahun tersebut. Setelahnya Rio pun memberikan surat kepada ayahnya yang agak kebingungan dengan kedatangan anaknya tersebut. Rio mengatakan bahwa Hana dan Dragonite yang telah mengantarkannya ke tempat yang sangat jauh ini. Rio rela berpergian sangat jauh demi bisa mengantarkan surat kepada ayahnya. Meskipun sempat mengalami kesulitan karena tidak tahu akan mengirimkan surat itu kemana, tapi kemudian Hana dan Dragonite muncul untuk menjawab permasalahannya. Ayahnya meminta maaf karena jarang sekali pulang ke rumah, bahkan tidak sempat pulang dikala dia berulang tahun sekalipun. Namun Rio ternyata tidak mempermasalahkan hal ini, memutuskan untuk membacakan surat di hadapan ayahnya. Rio mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahnya, yang selalu berjuang untuk menafkahi keluarga kecilnya, menghabiskan waktunya hanya demi menghidupi mereka. Meskipun jarak yang membentang jauh, Rio dan ibunya bisa merasakan kehangatan yang diberikan olehnya. Walaupun tidak banyak yang bisa dia sampaikan, Rio berharap semoga ayahnya selalu diberikan keselamatan dan dalam keadaan baik-baik saja, agar dirinya bisa kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kecilnya tersebut. Hana yang melihat Rio membacakan surat dengan lantang, dia pun teringat lagi ketika membuka surat yang dikirimkan oleh ayahnya, yang kebetulan juga bekerja sangat jauh dari rumah. Di sini Hana pun mendapatkan hadiah berupa gelang yang selalu dijaganya sampai saat ini. Setelah menyampaikan pesan terhadap ayahnya, ayah Rio yang merasa terharu langsung memeluk anaknya dengan perasaan bahagia. Sementara Hana memperhatikan Dragonite yang menjilat bekas kue yang tertempel di pipinya, membuatnya tertawa dengan puas. Beberapa tahun setelahnya, Hana kini telah tumbuh dewasa, dan Fuecoco juga telah berevolusi menjadi Crocalor. Hana dan Dragonite menjadi semakin akrab, dan seringkali mengantarkan surat bersama-sama. Diketahui Rio juga sudah besar, hidup bersama dengan keluarganya dalam keadaan damai.
Hana kemudian menghampiri gadis kecil untuk mengantarkan surat, seolah-olah merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh gadis kecil tersebut, perasaan yang sama hangatnya seperti dirinya di waktu masih kecil dulu.